Baik teman-teman, kita sudah mengundang para mahasiswa Politeknik Statistika STS angkatan 61 tahun ajaran 2019-2020. Mereka ini para pejuang kampus tahun 2019. Jadi dari mereka kita bisa mengambil motivasi, inspirasi, dan strategi dari mereka bagaimana sih cara masuk dan lulus di kampus ini. Baik, dari mereka-mereka ini, 3 narasumber kita ini belum semuanya kita kenal nih guys. Kita kenalan dulu nih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini kita kenalan dulu nih. Mungkin dimulai dari mana dulu ya? Dari Novel. Apa aja nih? Silakan perkenalkan nama, asal, dan sama jurusan kamu sekarang. Oh ya. Kenalin ya, namaku Novel Ihzara Zenda. Biasanya dipanggil Novel. Asal dari Lombok, NTB. Sekarang di jurusan komputasi statistik. Komputasi statistik, mantap. Lanjut di Arfi. Ya, namaku Muhammad Arfi Wahyudi. Kita bisa panggil Arfi. Asal Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan. Evan terakhir. Nama saya Muhammad Revan Zakusnadi, asal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Program studi D3 Statistika. D3 Statistika. Nah, dari teman-teman kita, 3 narasumber kita ini sangat menarik sekali ya. Benar nggak ya? Untuk kita gali informasi dan inovasi dari mereka tuh seperti apa sih? Mau masuk pos STIS ini. Nah, mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini sangat menanti-nantikan nih, apa saja sih dari mereka itu yang kita gali. Nah, mungkin yang pertama ini kita akan kita gali lagi apa sih alasan mereka itu untuk masuk Politeknik Statistika STIS sendiri ya. Kira-kira banyak banget dari pertanyaan narasumber, siswa-siswa dan juga siswi dari SMA. Bagaimana sih cara kakak-kakak sekalian untuk menentukan jurusan di masa yang akan datang? Nah, kalau di masa yang akan datang itu kan kita tidak tahu apa yang akan kita dapati nanti, apa yang kita akan jalani. Nah, mungkin dari Reva, Novel, dan juga Arfi ini ada yang ingin disampaikan nggak untuk menentukan jurusan kita itu seperti apa? Mungkin dimulai dari Arfi dulu ya. Ya, untuk saya pribadi bahwa cara menentukan masa depan kita itu paling penting ikuti dan hormati perintah dari orang tua. Karena memang di dunia ini tidak ada orang tua yang menyesatkan anaknya, itu yang paling penting. Kemudian juga kita mengetahui, jadi ada yang namanya selain ikuti perintah orang tua juga kita mengasih opsi kepada orang tua. Misal teman-teman itu mau milih STIS, STAN atau lain sebagainya, itu kasih opsi kepada orang tua, kemudian diskusikan kepada orang tua mana yang terbaik, tentu itu hasil musyawarah bersama dengan orang tua. Jadi cara menentukannya pastinya dengan orang tua. Apakah itu memang ketertarikan dari kamu sendiri, Vi? Kalau untuk ketertarikan di STIS, sebenarnya saya tidak mengetahui sebenarnya STIS ini apa itu STIS. Jadi saya mengetahui STIS ini ketika saya gagal di SNMPTN. Saya bercita-cita ingin melanjutkan studi di Pulau Jawa. Jadi yang paling penting itu dasarnya saya adalah sekolah di Jawa. Jadi saya mencari beberapa sekolah di Jawa dengan catatan bahwa orang tua saya mengatakan cari sekolah yang tanpa biaya, dalam arti meringankan beban orang tua saya. Saya mencari beberapa sekolah, saya paling tertarik sebenarnya ke Poltekip dan Poltekim. Tapi karena memang saya tingginya kurang untuk persyaratan, bahwa persyaratannya itu 165 cm, saya belum sampai di situ tingginya. Kemudian saya diskusi ke orang tua saya, kira-kira apa pilihan yang tepat untuk saya. Kemudian orang tua saya menyarankan STIS atau STAN, karena itu tidak ada tinggi badan, kan begitu Raki dan Arya. Benar-benar. Tapi setelah saya timbang-timbang, saya melihat soal STAN, saya melihat soal STIS, ada perbedaan yang mencolok antara soal STAN dan soal STIS, sehingga saya memilih STIS sebagai sekolah tujuan saya. Seperti itu. Waduh, mulia banget ya tujuan dari Arfi ini ya. Mungkin kita langsung ke Revan dulu kali. Apa sih motivasinya itu memilih STIS? Karena ketertarikan
dari mata pelajaran matematika. Nah, yang paling penting itu kita tuh harus mengenali diri sendiri. Kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita suka, apa passion kita, mungkin kita bisa tahu jalan menuju masa depan kita. Itu sih. Bagus banget sih alasan dari Revan. Coba ke Novril nih. Mungkin teman-teman mau tahu pendapat Novril mengenai mengapa sih milih STIS. Baik, mengapa ya? Nah, Dari lama sih, soalnya kan kakakku juga kerjanya di BPS juga, kuliah di STIS dulu angkatan 48 kuliah di STIS kan. juga ya? Ya, jadinya waktu wisuda kakakku itu aku ikut juga kan ke kampus, ke STIS. Jadinya waktu itu aku udah kayak pengen jadi kayak kakakku gitu. Nah, jadinya udah timbul motivasi gitu kalau besok kuliah di sana. Tapi kan masih bocah kan, maksudnya masih pemikiran belum terlalu matang kan. Jadinya ya ikutin kedepannya dulu kan. Waktu SMA baru mulai kayak kelas 11 itu aku udah ikut tryout nasional yang diadain sama Kelas 11? Iya, kelas 11. Aku udah ikut. Keren. Aku udah ikut itu TONAS 2017 enggak sih? Terus aku udah beli buku juga dari kelas 11 SMA. Itu buku dari BUSM kan, BUSM STIS tahun 2017. Itu aku udah mulai buka-buka ngerjain soal-soalnya juga kan. Jadinya tapi kalau kelas 11 kan masih belum bisa mikirin kuliah mau gimana kan. Jadinya masih kadang-kadang mikir besok kuliah S1 enggak ya gitu. Masih labil lah ya. Bimbang gitu ya. Iya. Habis itu kelas 12 juga kan, kelas 12 mulai fokus kan. Kalau kelas 11 masih belum matang gitu kan. Tapi kelas 12 sudah mulai fokus kan, lagi bentar lulus nih, masa sih kuliah nggak dipikirin gitu kan, jadinya udah mikirin kuliah. Habis itu kan aku ada pilihan gitu, pengen kuliah di Jogja kan. Nah terus selain di Jogja itu kan PTN kan, ada SNPTN ya. Aku pilihan ke UGM kan, UGM Statistika. Nah habis itu Statistika juga. Iya, soalnya memang tertarik gitu. Soalnya kan kayak kata Revan ya, kenali diri sendiri. Jadinya aku udah milih buat statistika gitu ke depannya buat kuliah juga. Nah, PTN ngambil UGM, SNMPTN tapi gak dapet gitu kan. Jadinya ya udah, aku SBM juga nggak terlalu siap gitu kan. Jadinya belajar apa adanya. Tapi lebih fokus ke STIS sih, soalnya kan orang tua juga pengennya STIS juga, kayak kata Arfi kan ikutin kata orang tua itu baik juga kan. Jadinya ya memilih STIS ya karena orang tua, karena emang minat statistika juga gitu. Ya kenali diri sendiri, terus tanya-tanya orang tua gimana pendapat orang tua masing-masing kan. Itu jurusan kedepannya juga kan, buat masa depan, bukan buat diri pribadi juga, tapi kan buat orang tua gitu kan, buat keluarga gitu. Ya gitu sih motivasi buat milih STIS, karena emang dari lama ya, dari SD gitu kan, dari SD udah punya udah kepikiran ya. Udah kepikiran buat kuliah ya dari SD. Ya sekilas gitu kan, dalam arti kan aku juga punya kakak gitu kan di STIS gitu, ya besok kayak kakak gitu kan. Wajar lah kan, bocah-bocah masih mikir-mikir gak jelas. Ya. Ya gitu aja sih. Oke, mantap banget nih ya alasan-alasan dari mereka untuk masuk STIS. Yes. Mungkin banyak juga nih ya pertanyaan dari teman-teman kita. Kak, sebenarnya STIS tuh bayar nggak sih? Dari daftarnya sampai tamat dah, sampai wisuda. Apa sih yang dikeluarin? Apa aja Coba sih yang dikeluarin? Biasanya tiap tahun itu daftarnya 300.000 kan di awal itu. Habis itu kalau tahun 2018 itu
ada bayar buat tes kesehatan itu ada 500.000 kalau nggak salah sih. Itu buat tes treadmill kan waktu 2018. Tapi aku nggak ikut ya. Aku gagal di psikotes waktu itu. Iya. Gagal. Cuman ya, ya aku tahu dari teman-temanku juga kan. Terus waktu itu juga banyak teman juga kan yang ikut. Terus kalau tahun 2019 itu murni di awal aja, kayak biaya pendaftarannya doang kayak 300.000. Itu udah mencakup sampai akhir. Itu bayar itu aja sih buat pendaftaran. Kalau untuk semasa kuliahnya gitu, apa aja sih yang harus dikeluarin? Apa buku atau uang kos mungkin gitu? Kuliahnya itu sendiri karena berhubung STIS ini bukan semi militer dan juga kita tidak tinggal di asrama, jadi mahasiswanya itu kos atau mencari tempat tinggal masing-masing. Jadi mungkin untuk pengeluaran sendiri itu di biaya hidup dan biaya kos. Namun meskipun demikian, yang sebelumnya kan kita tahu itu ada TID ya, tunjangan ikatan dinas ya. Jadi mungkin di tahun kita tidak ada lagi tunjangan ikatan dinas. Jadi barangkali untuk pengeluaran mungkin memang lebih kepada kebutuhan hidup kita. Dan untuk kehidupan perkuliahan sih, alhamdulillah tidak ada lagi bayar-membayar. Kecuali kita misalnya mengikuti organisasi yang memang opsional sifatnya, bukan kewajiban untuk membayar, tapi bersifat opsional. Jadi mungkin itu sih. Kak Nofril sama Arfi sudah menjelaskan kapan sih mereka tahu Polistatika STS. Revan sudah tahu STS sejak kapan, kalau boleh tahu? Itu dari kelas 2 SMA sih. Karena awalnya tuh dari ada kakak kelasku yang daftar di sekolah kedinasan juga, tapi bukan STIS. Nah di situ baru tahu, oh rupanya ada selain universitas ada namanya sekolah kedinasan. Baru waktu itu dicari-cari tahu lagi, oh rupanya ada sekolah kedinasan yang non militer kayak STIS ini. Nah baru mulai tertarik ke sana karena juga ada pelajaran matematikanya gitu. Baik, aku ingin tanya nih sama kalian semua ya, baik Arfi, Revan maupun Nofril. Sebenarnya kan Politeknik Statistika STIS ini sejak awal kita mendaftar, angkatan 61 itu mendaftar ya, itu kan tidak ada tunjangan ikatan dinas lagi. Menurut kalian itu kenapa sih kalian masih memilih STIS walaupun tidak ada tunjangan ikatan dinasnya? Banyak juga orang yang nanya seperti itu. Gimana sih menurut kalian? Nofril dulu kali. Kalau menurut aku ya, kan sebenarnya ikatan dinas itu kayak bonus gitu kan. Dalam arti ya kan tujuan kita bukan mencari uang ya, kita kuliah itu mencari ilmu gitu kan. Jadinya yang penting kuliah gratis, udah Benar. itu udah lebih dari cukup loh maksud untuk kuliah gitu kan. Kuliah gratis itu udah lebih dari cukup. Jadinya aku tetap pilih STIS, dan karena emang statistika juga kan, jadinya sesuai dengan tujuan awal. Ya dibanding dengan kedinasan yang lain ya, aku nggak minat STAN. Dalam arti kan STAN kan ada akuntansi dan segala macam gitu kan. Jadinya aku sebenarnya pilihannya itu dari orang tua ya, dari kakak juga itu STIS atau STAN. Jadinya tapi aku milihnya STIS aja. Tetap STIS. Mantap. Ternyata Nofril ini pengen STIS banget, ngebet banget STIS ya. Iya, kalau kedinasan STIS. STIS banget ya. Kalau Arfi gimana, Vi? Ya sependapat juga sama Nofril tadi bahwa kita kuliah sekali lagi tidak mengejar uang ya, tapi mengejar bekal dan persiapan. Tapi kalau Nofril tadi kan memang udah persiapan ya di awal ya, dari SD bahkan udah tahu, dan juga Revan dari kelas 2 SMA. Kalau saya pribadi itu baru tahunya itu setelah SNMPTN, dan memang untuk STIS ini sendiri menurut saya tidak bayar uang kuliah saja itu sudah cukup gitu, tanpa harus ada tunjangan ikatan dinas. Dalam arti ya kita gratis saja di kuliah di situ itu udah suatu hal yang harus disyukuri gitu. Kemudian juga memang meskipun ya memang tidak ada tunjangan ikatan dinas ini terasa ya bagi mahasiswa, karena memang tunjangan ikatan dinas ini kan sifatnya membantu mahasiswa. Tapi ya kembali lagi bahwa ya kita kuliah itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk mencari bekal dan persiapan untuk masa depan kita. Mantap. Revan, mana Van? Kalau aku sih Tunjangan ikatan dinas nggak ada lagi nih.
awalnya tuh motivasi aku selain karena suka matematika itu karena kuliahnya gratis gitu, dibanding dengan kalau misalnya kita kuliah di universitas itu kan ada bayar UKT dan semacamnya kan. Nah, menurut aku sih yang penting sih kuliahnya gratis aja. Nah, kalau nggak ada tunjangan ikatan dinas sih nggak masalah sih menurutku. Ternyata banyak banget dari teman-teman kita ini, yang penting kita itu mensyukuri nikmat yang sudah dikasih, bener nggak ya? Ya. Bener banget ya. Jadi yang penting kita syukuri apa yang sudah dikasihkan Tuhan gitu. Nih, pertanyaan terakhir. Menurut kalian, kenapa sih para penonton harus memilih Politeknik Statistika SDS sebagai sekolah lanjutan mereka? Oke, Revanza silakan. Buat kalian yang suka matematika atau pelajaran hitung-hitungan, mungkin kalian bisa coba STS ini. Mungkin sambil kalian mengikuti UTBK, sambil juga kalian mengikuti pendaftaran STS ini. Karena di STS ini pelajaran tentang statistika atau hitung-hitungan itu lebih menjurus. Jadi kita bisa lebih paham tentang pelajaran yang berbau-bau statistik. Nah, terus dosennya juga peduli sama mahasiswanya. Jadi kalau misalnya kita kadang ada materi kita nggak ngerti nih dari dosennya, kita nanya juga nggak apa-apa. Dosennya juga baik kok sama mahasiswanya. Mantap, berarti guru atau dosen itu memberikan arahan, memberikan materi yang ketika kita tidak tahu, diberiin arahan yang baik oleh dosen itu ya? Ya. Mantap. Kemudian langsung ke Novril. Kan tahun ini, pertama dulu ya, tahun ini kan STAN gak buka gitu kan. Jadinya dari semua kedinasan kan sisa STIS doang gitu yang yang bukan semi militer kan. Jadinya buat kalian yang mencari kedinasan yang non militer itu kan lebih baik ya pilih STIS gitu kan. Soalnya yang lain juga kan kayak STMKG dan kawan-kawannya itu kan mereka semi militer gitu kan. Jadinya buat kalian yang mencari kedinasan yang non militer ya pilih STIS gitu. Habis itu menurut aku di STIS dibandingkan dengan yang lain ya, kan kayak tadi tuh ya suka matematika gitu kan, hitung-hitungan ya, karena di STIS juga kan bakalan banyak hitung-hitungannya juga kan perkuliahannya gitu. Jadinya buat yang suka hitung-hitungan ya, bukan hanya matematika ya, ini kayak hitung-hitungan yang suka sama angka-angka kan, karena perkuliahan kita di STIS kan banyak berhubungan sama angka-angka gitu kan. Jadinya kita buat yang emang dari punya minat gitu kan sama hitung-hitungan dan segala macam sejenisnya gitu kan, ya ambil STIS gitu. Jadi menurut Novril, salah satu kedinasan yang semi militer ialah STIS. Nah, kita dengar pendapat dari Arfi nih. Gimana, Vi, pendapatmu? Ya, tadi Novril sama Revanza kebetulan dua-dua itu suka matematika ya tadi. Tapi kalau saya pribadi tuh jujur sebenarnya dari SMA itu saya termasuk orang yang tidak suka gitu, atau bisa tanda kutip benci dengan matematika. Tapi ya itu tadi, bahwa kita mungkin menginginkan sesuatu, tapi ada sesuatu yang kita butuhkan yang lebih harus dipenuhi. Jadi artinya gini, Tuhan memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin dalam diri saya pribadi, ya aku tuh benci matematika, tapi mungkin aku butuh terhadap matematika itu. Makanya qadarullah bahwa rezeki aku di STIS ini. Jadi untuk teman-teman juga yang benci matematika, jangan takut untuk masuk Polstat STIS. Karena seperti kata Revanza tadi, bahwa dosennya itu memang benar-benar care and friendly gitu dengan mahasiswanya. Jadi benar-benar dibimbing sampai mahasiswa itu bisa untuk menghadapi soal-soal matematika, angka-angka, dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang takut dengan matematika, benci atau tidak suka dengan matematika, jangan takut untuk milih Polstat STIS. Pasti akan dibimbing dengan baik. Baik, dari Arfi tadi bagus banget ya pendapat dari dia, dan juga untuk teman-teman sekalian bahwa kita itu tidak harus untuk menyukai sesuatu apa yang kita pengen nih, apa yang kita jalankan. Nah, yang kita jalankan itu memang merupakan apa yang kita butuhkan, benar nggak? Bukan apa yang kita inginkan gitu. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kepada teman-teman yang mungkin tidak suka matematika seperti apa yang dikatakan Arfi tadi,
tidak usah takut untuk mencoba Politeknik Statistika STIS sebagai perkuliahan Anda di masa yang akan datang. Seperti itu menurut saya. Arya, gimana ya? Nah, Part kita kali ini udah menggali dan juga mengetahui nih alasan dari mereka memilih STIS itu seperti apa. Nah, mungkin bagi teman-teman sekalian yang memang pengen melihat lagi mereka ini jurusannya itu seperti apa aja sih yang jurusan ada di STIS sehingga mendapatkan minat mahasiswa ataupun siswa-siswa yang ada di SMA itu lebih tertarik ke STIS. Mungkin di part kedua kita akan bahas itu. Kita berjumpa lagi ke part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.